Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama Anang Fatfur Rahman, NIM 519061161, kelas K3B, Prodi Teknik Industri. Soal: diketahui total jam kerja sebuah perusahaan pada tahun 2019 selama setahun 130.000 jam. Telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 61 kali kecelakaan, menyebabkan terjadinya 135 hari yang hilang. Tentukan A. Frekuensi rate, B. Severity rate, C. Average lost time atau ALTR, D. Incidence rate, E. Frekuensi severity indicator, F. Severity score di tahun 2018. A. Frekuensi rate mengidentifikasi jumlah cedera yang menyebabkan tidak bisa bekerja per sejuta orang karyawan. Cara untuk menghitung FR adalah jumlah jam kerja hilang akibat kecelakaan atau lost time injury. Rumus FR sama dengan jumlah kecelakaan kerja kali 1 juta bagi jumlah jam orang kerja, atau 61 kali 1 juta bagi 130.000, sama dengan 470 jam kerja yang hilang akibat kecelakaan. B. Severity rate mengidentifikasi hilangnya hari kerja untuk per sejuta jam kerja orang. Data yang digunakan untuk menganalisis SR adalah hilangnya hari kerja akibat kecelakaan kerja dan jumlah jam kerja yang telah dilakukan atau man hours. Rumus SR adalah jumlah hari kerja hilang kali 1 juta bagi jumlah jam kerja orang, atau sama dengan 135 kali 1 juta bagi 130.000, sama dengan 1038 hari dalam 1 tahun hilang waktu kerja. C. Average lost time rata-rata atau ALTR mengetahui banyaknya kecelakaan kerja per 1 juta jam kerja orang akibat kecelakaan selama periode 1 tahun. Rumus ALTR sama dengan jumlah jam kerja hilang kali 1 juta bagi total jam kerja, atau sama dengan 1080 kali 1 juta bagi 130.000, sama dengan 8.308 jam. D. Incident rate digunakan untuk menginformasikan mengenai presentasi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Data yang digunakan untuk menganalisis IR adalah jumlah kasus kali 100 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang terpapar. Rumus incident rate sama dengan jumlah kasus bagi jumlah tenaga kerja kali 100%, atau sama dengan 61 bagi 2.500 kali 100%, yaitu hasil yang dihitung adalah 2,44%. E. Frekuensi severity indicator atau FSI. Nilai FSI dapat dijadikan untuk menilai ranking kinerja antar bagian di tempat kerja. Rumus FSI sama dengan frekuensi rate kali severity rate bagi 1000, sama dengan 470 kali 1038 bagi 1000, sama dengan 488 kali, atau jika nilai semakin kecil maka akan semakin membaik. F. Safety score. Safety score tahun 2018 sampai 2019. Rumus safety score sama dengan frekuensi rate 2018 dikurangi frekuensi rate 2019 dibagi frekuensi rate 2019 dibagi 1 juta, atau sama dengan 470 dikurangi 65 dibagi 65 dibagi 1 juta, sama dengan 6,23077 kali 10 pangkat min 6. Nilai safety score menunjukkan nilai positif, maka keadaan semakin memburuk. Pembahasan. Nilai safety score 6,23077 kali
10 pangkat min 6 yang menunjukkan bahwa keadaan semakin memburuk dan membutuhkan pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Upaya pengendalian kinerja K3. A. Komitmen manajemen dan prosedur kerja. Peran utama tentunya datang dari pihak manajemen. Untuk mewujudkan kesadaran akan keselamatan lingkungan kerja, selain membuat kebijakan tertulis, manajemen juga bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang mudah dimengerti serta harus disosialisasikan ke seluruh pekerja. Prosedur ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko kecelakaan kerja dan melindungi para pekerja. B. Komunikasi. Adanya komunikasi dua arah yang sehat antara manajemen dan pekerja juga menjadikan bagian penting dalam terwujudnya kesadaran akan keselamatan kerja. C. Pelatihan kerja secara intensif, adanya pembekalan atau pelatihan yang memadai. Inilah mengapa manajemen dan pemilik perusahaan harus memfasilitasi setiap pekerja dengan pengetahuan mengenai K3. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.